Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam rangka menyambut Raya Paskah yang diawali dengan renungan dan doa pada setiap malam pukul 20 WIB. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan pikiran dan hati kita masuk dalam persekutuan malam hari ini, dan hendaklah masing-masing mengucapkan yang demikian. Pertolongan kita ini datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan karyanya dan kasih setianya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai persekutuan malam. Amin. Marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 270. Kita nyanyikan 2 kali. Isilah mataku dengan citra Farisi. Dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Marilah kita masuk dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala hormat dan ucapan syukur, karena atas berkat kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami umat-Mu sepanjang hari ini hingga malam hari ini, dan kita bisa berkumpul bersama hanya melalui alat elektronik. Tetapi ini bukanlah suatu masalah. Justru dari ini kita mempunyai kerinduan untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, bahkan kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu ya Bapa, bersihkanlah hati pikiran kami, mata hati kami, mampukan kami untuk fokus hanya mengerti dan melakukan kebenaran firman. Hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan firman-Mu, kami memohon Engkau memberi hati yang bijaksana, dan apa yang terucap pada malam hari ini, Tuhan yang akan memimpin dan menyempurnakannya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Tawarik 29
ayat 1-11 yang demikian. Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat itu. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala berita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat itu. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu muncul pada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Amin. Berbahagialah kepada siapa saja yang telah membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua ini masih hafal dengan peribahasa yang berbunyi, kadang orang meninggal pelajaran, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang artinya, tingkah laku perbuatan seorang anak tidak jauh dari tingkah laku perbuatan orang tuanya. Banyak orang beranggapan jika ayahnya perbuatannya baik, maka anaknya juga akan baik. Dan sebaliknya, jika perbuatan anaknya tidak baik, jelek, maka orang akan beranggapan karena keturunan dari keluarga tersebut. Contohnya, ayah ibunya diikut-ikutkan, anaknya sopo ya kuwi, bahkan mengikut-ikutkan nenek moyangnya, dawong cucune siapa dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apakah memang demikian? Ketika seseorang secara fisik biasanya bisa mewariskan wajah, kemudian tubuh dan lain sebagainya. Tetapi tingkah laku, apakah tingkah laku orang tua akan diwariskan kepada anak?
Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita belajar dari seorang Raja Hizkia. Dari Raja Hizkia ini, ia tidak mewariskan kelakuan dari orang tuanya. Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz dan seorang ibu bernama Abia. Raja Ahaz adalah Raja Yehuda yang paling kejam dan bengis di dalam memerintah. Di pasal sebelumnya diceritakan bahwa yang dilakukan Raja Ahaz tidak benar. Raja Ahaz dalam memerintah sangat kejam dan bengis. Ia penyembah patung berhala, pendosa, bahkan Raja Ahaz tidak segan-segan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Dalam memerintah, Raja Ahaz menyimpang dari firman Allah. Dan bagaimana dengan Raja Hizkia? Setelah Raja Ahaz meninggal, Hizkia menggantikan ayahnya menjadi raja. Hizkia menjadi raja pada usia 25 tahun. Ia masih sangat muda dan belum berpengalaman dalam memerintah. Pada waktu ayahnya berkuasa, Hizkia tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya tidak benar. Raja Ahaz melakukan kesalahan besar, tetapi Hizkia sebagai seorang anak tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melawan ayahnya karena ayahnya sangat kejam. Tetapi ketika Raja Ahaz meninggal dan Hizkia diangkat menjadi raja, walaupun ia belum berpengalaman, Raja Hizkia mempunyai keberanian dalam awal pemerintahannya. Ia langsung melakukan perubahan besar-besaran, yaitu dengan satu, membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaiki. Dan yang kedua, dia berani mengumpulkan para imam dan orang-orang Lewi yang masih setia kepada Tuhan untuk diajak bekerja sama dalam menguduskan diri, membersihkan rumah Tuhan, bertobat agar berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa Hizkia bisa melakukan perubahan padahal Hizkia belum berpengalaman memimpin? Ia bisa melakukan perubahan karena pertama, Hizkia sudah hidup berkenan kepada Tuhan. Ia sudah hidup berkenan ketika Raja Ahaz ayahnya memerintah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, Tuhan selalu menyertai. Kedua, Raja Hizkia mau belajar dari pengalaman Raja Daud nenek moyangnya yang setia kepada Tuhan. Hizkia mau selalu dekat dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Hizkia mempunyai waktu untuk memperbaiki diri. Hizkia memperbaiki diri karena ia ingin menebus kesalahan yang telah diperbuat oleh ayahnya, Raja Ahaz. Dan yang keempat, di mana Hizkia mempunyai semangat untuk bertindak tegas
berani mengambil langkah keputusan dalam mengajak para imam dan orang Lewi untuk tetap setia pada Tuhan dan melakukan perubahan-perubahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, di mana di dalam ayat 11 tadi kita adalah umat yang dipilih. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus bisa mencontoh kepada Raja Hizkia. Dia tidak mewarisi perilaku yang jelek. Dia mewarisi rupa dan fisik bisa. Dia bisa mewarisi hanya tetapi perilaku harus memilih yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Raja Hizkia memilih yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selalu mau belajar tentang firman Tuhan. Kita harus mempunyai waktu. Waktu adalah kesempatan untuk melakukan perubahan. Bisa kita baca di dalam kitab Efesus 5 ayat 16 yang demikian. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan Hizkia berani melakukan perubahan. Kita pun sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus berani membuka pintu rumah Tuhan. Dan pintu rumah Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Berubahlah jika ada dosa kesalahan pada diri kita. Kita harus tegas mengambil sikap. Karena pintu keselamatan yang ada pada kita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bisa kita baca di dalam kitab Yohanes 10 ayat 9 yang demikian. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita berpegang teguh pada Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan, kita wariskan untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan keluarga kita yang lainnya. Mari kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jangan lengah. Tetap punya semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam Tuhan. Ibadat-ibadat yang berkenan di hadapan Tuhan. Perilaku kita harus bercermin kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang bisa kita wariskan kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Mari kita buka hati kita, pikiran kita perbaiki diri kita supaya kita tetap bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Menyanyikan lagu dari PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang,
Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluarku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih telah mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan kami membuat terobosan dalam perubahan, supaya kami lebih dekat kepada-Mu. Dan kami semua mampu memperbaiki diri kami masing-masing, supaya kami bisa menjadi berkat, bisa mewariskan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini berjuang melawan virus COVID-19. Mampukan kami semuanya bisa melawannya ya Tuhan. Dan kepada pemerintah yang saat ini berjuang untuk melawan COVID-19, kami percaya Tuhan hadir akan menolong supaya bangsa ini segera terbebas dari COVID-19. Dan kalau saat ini telah dilakukan vaksinasi, kiranya masyarakat pun juga mau menerima dengan sukacita, karena dengan mereka divaksin, kita belum bisa menghilangkan COVID, tetapi kita berharap supaya diri kami, tubuh kami masing-masing mempunyai kekuatan imun, sehingga dari kekuatan imun itu tubuh kami bisa melawan COVID-19. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak dari COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong, menjaga kehidupan mereka, agar mereka tetap setia kepada-Mu, dan agar saudara-saudara kami ini bisa melakukan kegiatannya walaupun harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk para petugas yang berada di garda terdepan. Engkau Tuhan akan menolong mereka supaya mereka tetap sehat dan mereka terhindar dari sakit penyakit, terutama penyakit COVID-19. Bapa Surgawi,
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tergeletak sakit karena beberapa hal, karena penyakit yang dideritanya, baik itu penyakit di luar COVID. Kami percaya Engkau Tuhan akan menjaga mereka. Engkau Tuhan akan memberikan kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami ini akan segera pulih dan bisa bersama-sama dengan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk memuliakan nama Bapa Surgawi. Pada saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Presiden dan para pimpinan yang ada di pusat sampai pimpinan yang ada di kelurahan. Berilah hati yang bijaksana supaya bangsa ini segera terlepas dari segala permasalahan dan juga terlepas dari bencana yang saat ini terjadi. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah yang telah diputuskan untuk dilakukan, walaupun kami melakukannya tidak bisa bertatap muka, tetapi dengan cara apapun Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati setiap kegiatan yang ada di gereja ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarganya, Penatua Diaken dan keluarganya, Badan Komisi dan Ketua Blok beserta keluarganya, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat, setia di dalam pelayanannya, dan Tuhan memberkati setiap kegiatannya. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang telah bergabung dalam persekutuan malam hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami semuanya, menjaga kehidupan kami, menjaga kesehatan kami, dan Tuhan selalu menyediakan berkat bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Jika ada dosa dan kesalahan yang terselip, kami mohon pengampunan-Nya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan undur dari persekutuan ini, kami mohon Tuhan menyertai kami, dan apa yang kami lakukan setelah ini pun Tuhan akan memberkati. Dan apabila nanti kami akan beristirahat, kami juga percaya bahwa Engkau Tuhan akan selalu menjaga kami semuanya, dan juga Engkau akan membangunkan kami pada esok pagi dengan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Jangan lupa kita melakukan 5M dan salam patuh.